Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa ma fil ardi linnasi jami'an wa ahalla thayyibat wa harramal khaba'ith. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah halaqah yang Allah muliakan, yang pertama kita awali halaqah kita ini dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita minta hujan, malam ini dikasih hujan. Kita minta sehat, Allah berikan sehat. Kita butuh makan, Allah berikan makan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan banyak kita lupa bahwa bagaimana kita ini hidup. Maka Allah turunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namun tak kalah Al-Quran berbahasa Arab, kita kurang paham, enggak mengerti maknanya, Allah kirimkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran itu. Dan Nabi Muhammad sejenis manusia juga, bukan malaikat, bukan makhluk yang enggak terlihat. Supaya apa? Contoh bagi kita dalam setiap gerak-gerik beliau. Maka orang yang paling mengerti Al-Quran Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi?" Bagaimana akhlaknya Nabi ya Aisyah? Beliau menjawab, "Khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka Rasul orang yang menjelaskan makna Al-Quran, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Selanjutnya, ketika kita ini butuh tempat tinggal, butuh untuk kenikmatan hidup kita, Allah ciptakan alam. Kita tinggallah di bumi Allah ini. Maka di antara orang-orang yang mengingkari ini, yang enggak mau menunaikan salat Isya. Seorang sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa man tarakal Isya, yang tinggal salat Isya, silahkan orang itu mencari bumi yang lain, tempat tinggal yang lain, karena Allah enggak ridha, Allah enggak rela orang yang meninggalkan salat Isya itu tinggal di bumi Allah. Namun yang keempat kita akui, tanpa terkecuali dalam masjid ini, semua kita ini pernah berdosa. Kita ini semuanya pernah salah, pernah melanggar perintah Allah. Lagi-lagi di poin yang keempat ini, Allah Maha Pengampun. Allah enggak menengok berapa banyak dosa kita. Walau kana balagul ananas sama, dosa setinggi langit. Ketika orang itu menundukkan wajahnya, dia sujud, maka Allah mengampuni dosa itu. Dalam surah Az-Zumar ayat 39 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina qad asrafu ala anfusihim." Kata Allah, "Wahai Muhammad, sampaikan ke hamba-hamba saya," kata Allah, "yang sudah melampaui batas." Orang ketika kebutuhannya Allah penuhi, dia butuh tempat tinggal, Allah berikan. Dia butuh makan, Allah berikan. Dia butuh pendamping, Allah berikan. Muncullah keangkuhan, kesombongan. Inilah yang melanggar peraturan Allah. Maka Allah sampaikan,
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Tengok sambungan ayat, innallaha yaghfiru dzunub jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Dulu pernah ada orang datang ke Rasulullah sambil dia menangis, dia minta petunjuk. Dia yakin Allah tidak akan mampu dosanya. Dia minta, ya Rasulullah, mungkin enggak Allah ampuni dosa saya? Sampaikan ya Rasulullah, apa dosamu? Kata orang ini, Rasulullah, saya malu menyampaikannya. Kata Rasul, sampaikan. Ya Rasul, saya malu. Rasul kali ketiga, kalau engkau mau, apa dosamu, sampaikan. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya aznabtu uzma, dosa saya besar sekali. Saya selama 7 tahun ya Rasulullah, kalau ada perempuan yang meninggal dan dikuburkan di malam harinya, saya gali kuburnya dan saya gauli. Rasul merah muka beliau, Rasul juga marah. Kata Rasulullah, Allah tidak akan mampun dosamu. Bahkan Rasul mengusir orang ini. Pendosa ini keluarlah dari rumah Rasulullah sambil dia menangis, dia meratap. Dia berdiri di tengah-tengah lapangan. Dia angkat tangan ke langit. Ya Allah, dosa saya besar sekali ya Allah. Saya tahu Engkau ya Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Dimohon ya Allah, ketimbang Engkau hukum saya di akhiratmu, hukumlah saya hari ini, bakarlah saya hari ini. Kata orang ini. Di sisi lain, malaikat Jibril turun ke Rasulullah dan sampaikan, ya Muhammad, kamu tidak punya hak untuk mengampuni dosa-dosa orang. Dan ketahuilah, orang yang tadi berdosa mengakui dosanya dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, Allah mengampuni dosanya. Malaikat ingatkan Rasulullah. Lantas Rasul panggillah sahabat Abi Hurairah, Umar bin Khattab mencari orang ini. Keluarlah Umar dan Abi Hurairah mencari orang yang berdosa tadi. Tak ada ditemukan di tengah-tengah lapangan. Kata dua sahabat ini, wahai pemuda, Rasulullah memanggilmu dan Allah mengampuni dosamu. Pulanglah pemuda ini bersama Umar dan Abi Hurairah. Maka dapati Rasulullah menunaikan salat maghrib di Masjid Nabawi. Ikutlah 3 orang ini salat berjamaah. Namun tak rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua Rasul bacalah ayat ini, surah Alhaakumut Takasur. Tak kala Nabi baca surat dan ayatnya itu sampai ke hatta zurtumul maqabir, pendosa ini meninggal dalam salat. Dalam salat Rasul setelah salat sambil menangis beliau sampaikan, ini orang pendosa, namun dia sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Allah perintahkan juga dalam surah Az-Zumar ini, wala taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Banyak yang kita amalkan, banyak kesalahan, dosa-dosa yang kita amalkan, terus kita ini minta ampun dan bertobat. Maka juga kemuliaan Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Ketika orang salat 5 waktu sehari semalam, maka dosa di hari itu Allah ampuni. Ketika orang datang Jumat, al-jum'ah baina jum'ah kafarah, kata Nabi, antara Jumat dengan Jumat itu pengampunan dosa. Maka dosa mingguan Allah ampuni melalui Jumat. Ketika Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan Ramadan. Apa tujuannya? Menghapuskan dosa setiap bulan itu. Allah turunkan Ramadan. Namun dosa yang tahunan itu Allah ampuni. Orang-orang yang pergi haji, kata Rasulullah, wama li hajjin mabrur, tidak ada bagi haji yang mabrur kecuali orang itu seperti dikembalikan dia lahir kembali. Ini dosa bertahun-tahun itu Allah ampuni melalui ibadah haji. Namun juga ada dosa setiap saat yang kita amalkan, dan cara mengampuninya Allah adalah beristighfar. Maka istighfar yang paling singkat, astagfirullahaladzim. Tengok je, bacalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duduk bacalah astagfirullahaladzim. Nah, setelah solat baca yang agak panjang. Yang sedangnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang agak panjangnya. Namun di tengah malam bacalah sayyidul istighfar. Istighfar yang sempurna dia adalah sayyidul istighfar. Rasulullah mengajarkan dalam hadis yang agak panjang dari sahabat ini Anas bin Malik dan Suhaib bin Uwais, anna nabiyya qala sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Kata Rasulullah di penghujung hadis ini, man qalaha minan nahar, yang baca istighfar ini di siang hari, malamnya dia meninggal, kata Rasulullah, dakhala jannah, Allah tempatkan orang itu di surganya. Man qalaha bil lail, yang baca di tengah malam, pagi dia meninggal, Rasul janjikan dakhala jannah. Inilah sayyidul istighfar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Maka ini diantara kemuliaan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Maka jikalau ada hamba enggak salat, inilah orang-orang pembangkang kepada Allah dan Rasulnya. Maka enggak salah kata Rasulullah, man lam yuhafid alaiha, orang-orang yang enggak mau menjaga salatnya ini, subuhnya ada, zuhur enggak, zuhur ada, asar enggak, asar ada, maghrib tidak, yang seperti ini nanti di hari kiamat orang ini dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, bersama Ubay bin Khalaf. Kalau kita hari ini mungkin sudah kenal nih, siapa itu Fir'aun, siapa itu dia Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Inilah tokoh Quraisy yang sangat menentang Rasulullah. Ini Ubay bin Khalaf. Kalau begitu, 4 orang ini semuanya pembangkang. Maka orang-orang yang enggak sholat selevel dengan orang-orang yang pembangkang ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, ketika Bapak Ibu hadir ke rumah Allah ini, kita mengulang-ulang kaji ini, itu bukti bahwa kita ingin memperbaiki diri. Mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Al-aslu fil ibadah haramun. Ini kaidah, hukum asal ibadah itu dia haram, tak boleh. Illa ma'adala dalil, kecuali ada dalil, ada perintahnya. Ada orang hari ini masuk kamar mandi dia azan, keluar dia azan, keluar rumah azan. Bahkan kan God Ustaz, enggak cukup dengan God mendong. Yang Nabi ajarkan kalau keluar rumah, bacalah Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sampaikan, orang yang baca doa ini, dia keluar rumah, yang pertama kata Rasulullah, hudita, orang itu diberikan dia petunjuk.
Kita setiap rakaat salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Maka orang-orang yang keluar rumah, yang pertama Allah berikan hudita, dia diberikan petunjuk. Yang kedua kufita, kalau bapak hari ini keluar rumah cari rezeki, cari nafkah, janji Allah yang baca doa ini dia keluar rumah kafaah, Allah cukupkan rezekinya untuk dirinya, untuk anaknya, istri, keluarganya. Kufita. Yang ketiga wukita, kata Rasulullah, orang yang keluar rumah baca doa ini lahu wiqayah. Apa wiqayah? Allah jaga orang itu. Yang mungkin takdirnya tabrakan hari itu, dia baca doa ini, tengok, salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa. Tak kalau orang keluar rumah takdir jatuh, dia baca doa ini, Allah menjaganya. Yang terakhir, yang keempat, watanaha lahu syayatin, orang yang baca doa ini Allah menjaganya dari godaan syaitan. Waqala syaitan, dalam hadis ini Nabi sampaikan juga, ada syaitan berkata, dia akan menggoda orang itu. Lantas syaitan bertanya, kaifa nuwaswisuhu waqad waqahullah, bagaimana kita akan mengganggunya sementara orang itu dijaga oleh Allah. Maka keluar rumah inilah Rasulullah ajarkan, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Namun hari ini di tempat-tempat keluar rumah azan, keluar rumah azan, mana-mana azan. Apa dalilnya? Kan God, nggak cukup dengan God, mantul. Inilah Rasulullah ajarkan. Maka hampir setiap gerik-gerik kita ini Rasulullah ajarkan apa yang kita amalkan, apa yang kita baca. Masuk masjid Nabi ajarkan, keluar masjid Nabi ajarkan. Sampai yang pernah kita kaji, bagaimana cara makan pun Rasulullah ajarkan. Begitulah sempurnanya agama kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita di pertemuan sebelumnya masih berbicara tentang zat. Artinya zat yang kita makan, zat itu yang halal. Maka kembali mengingatkan bahwa kaedah yang digunakan untuk mengukur zat-zat makanan ini, yang pertama, jikalau Al-Quran menghalalkan, maka makanan itu halal. Yang kedua kaedahnya, jikalau Al-Quran mengharamkan, maka makanan itu dia haram. Yang ketiga, ketika Al-Quran nggak rinci menjelaskan ribuan jenis binatang, ribuan jenis makanan yang ada ini, Al-Quran nggak merincikan, hadis nggak merincikan. Ada Al-Quran ayat induk itu menjelaskan, yuhillu lahumut tayyibat, Allah halalkan yang tayyib, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah haramkan yang dia khaba'is, artinya kotoran, najis, dan dia menjijikkan. Dan masuk khaba'is juga adalah makanan yang membahayakan. Ini, dan masuk kita nanti ke hewan peliharaan. Kita kaji kemarin mana yang halal, mana yang haram. Termasuk hewan yang buas. Dalam kaidah hewan yang buas Nabi sampaikan, kullu zinabin minas sibah, setiap hewan yang buas dia mencari makan dengan taringnya. Itu teori, itu kaidahnya. Kalaupun dia burung, Rasulullah berikan kaedahnya, kullu zi mikhlabin minat tayr, burung yang punya cakarnya, jadi makan dengan cakarnya, maka itu juga haram kita makan. Maka di malam hari ini, setelah makanan sempurna kita bahas, ini kita masuk karena makan. Orang kalau kalau makan pasti butuh minum. Nah, malam hari ini kita masuk dulu minuman dulu ini. Jadi makanan dia berbarengan dengan minuman. Menyedap jebu ada jibi mengkumain. Maka kita kaji juga malam hari ini bagaimana minuman yang kita minum, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Yang harapan bahwa yang dibolehkan kita minum terus, yang nggak dibolehkan kita berhenti.
Ini kaidah ataupun teori yang pertama dalam kitab ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah 29 itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita. Kalau begitu, kaidah asal dari ayat ini diambillah para ulama, al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asal itu dia semuanya boleh. Berarti hukum dasarnya ini semua minuman boleh. Mau minum air tempat wudhu silakan. Mau minum air sumur boleh. Mau minum air sungai silakan. Mau minum air laut boleh. Mau minum teh apalagi, kopi kayak biasa. Ini kan silakan. Ini hukum asalnya dia, al aslu fil asya'i ibahah illa ma dalal dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil mengatakan bahwa itu tidak boleh. Maka ini pegang dalam minuman, hukum asalnya dia boleh. Ustaz, lun ada sumur bor Ustaz, JTJI boleh. Lun han Ustaz, sumur manual boleh, ya boleh. Ini hukum asal. Nah terus termasuk ini air kemasan ini, mau mereknya mungkin Spring Mountain silakan, mau mereknya Ades boleh, mau merek apa aja boleh. Pada dasarnya juga merek Aqua juga boleh. Namun hari ini karena Perancis lagi menghujat Rasulullah, Macron khususnya, kita lagi boikot Aquanya ini. Bukan karena haramnya zat Aqua itu, lebih kita ini melemahkan ekonominya Macron itu, yang berani menghina Rasulullah. Ini pahami, nyoka haram Aqua, pajan pun bukan Aquanya haram. Artinya zatnya boleh kita minum. Namun karena ada hal lain, karena ini Aqua merupakan ya produk punya orang Prancis. Nah kita lagi boikot. Maka ini hukum atau kaedah yang pertama yang digunakan oleh para ulama tentang menghukumi minuman, hukum asalnya boleh. Terus muncullah yang kedua, kalau begitu kita rincikan mana saja minuman yang tidak dibolehkan. Maka kita ini menjelaskan al-asyribah al-muharramah, artinya ini minuman-minuman yang dia diharamkan. Tuh, yang pertama al-asyribah darrah. Ini minuman yang membahayakan. Hukum asalnya boleh. Karena minuman itu membahayakan, maka dia jadi tidak boleh. Artinya dia jadi haram. Apa dalil mengatakan bahwa dia itu yang bahaya nggak boleh? Banyak ayat ini menjelaskan. Al-Baqarah 195, Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahaluka, sampai awak dronyo rusak dan terbunuh. Atau ayat yang kedua menjelaskan wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Rajik racun. Hau ka ketua BKM, kabi umum Ustaz, pakon gaji racun tikus. Membahayakan. Maka ini dalilnya. Maka terus yang bahaya kemana? Kullu syarabin darun bijismil insani fahuwa haram. Setiap minuman yang membahayakan tubuh manusia fahuwa haram, itu haram. Ya harumu syurbuhu wa ya'sam syaribuhu, diharamkan minumnya dan berdosa peminumnya. Berarti kalau orang bunuh diri minum racun tikus, racun serangga, minumnya haram, peminumnya berdosa. Lantas bagaimana Ustaz nanti orang-orang di akhirat yang bunuh diri dengan tadi minum racun? Rasul menjelaskan, orang yang bunuh diri dengan pedang nanti di akhirat dia juga kerja neraka popodo yang ngopedung. Orang yang minum racun di neraka nanti dia itu dia neraka racun dia. Orang yang lompat dari tempat ketinggian untuk bunuh diri, nah orang ini neraka juga, hukumannya dia melompat terus nih ke dalam api, hancur, lompat lagi, hancur. Inilah hukuman bagi orang-orang yang membunuh diri.
Maka tadi juga ini yang membahayakan adalah kepada tubuhnya. Yang kedua, an-najasat. Yang diharamkan juga adalah ini minuman yang mengandung dia najis. Apa contohnya? Kullu ma kana najasan fahuwa haram. Setiap minuman yang mengandung dia najis, maka itu dia haram. Contohnya kadamil maspuh, orang minum darah. Ustaz, kopi kebiasa Ustaz. Susu kebiasa aja. Yang biasa kamu Ustaz, darah. Dalam film-film itu dinampakkan Dracula. Yang tidak kan Dracula. Nah, minum darah itu dia haram. Wal bau, minum kencing. Ustaz, nah yang pegang itu obat. Obat apa sakit ego? Yujib air kencingnya itu haram. Terus wa labanul hayawan alladzi la yu'kal lahmuhu, itu susu hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka itu pun juga haram. Enggak makan dagingnya. Mungkin misal ada ini babi dia punya puting susu itu 12. Karena babi kalau sekali beranak banyak anaknya. Nah, campur susunya ini juga haram. Kucing nggak dimakan, susu tampung, itu pun juga haram. Nah, kaidahnya lagi ini, susu hewan yang dagingnya nggak dimakan itu dia haram. Termasuk juga itu kalabanil atan, susu keledai, susu bigol. Itu ada peranakan antara kuda dan keledai, bigol. Nah, susu pun juga bigol juga haram, susu juga haram. Maka ini artinya yang mengandung najis, maka dia termasuk minuman yang diharamkan. Yang ketiga, al-muskarat. Al-muskarat artinya adalah minuman yang memabukkan. Termasuk dia itu yang diharamkan. Kullu ma kana muskiran fahuwa najisun. Setiap yang mabukkan itu najis. Sawaun akana khamran wa huwa asyrab al-masnu khasah min asiril inab. Ini seperti sama seperti khamar minuman yang terbuat khusus dari asir al-inab, dari anggur. Au kana ghairi khamar, atau termasuk juga minuman yang mabukkan yang bukan khamar. Entah apa nama-namanya mungkin, karena kita ini nggak pernah mengalami, alhamdulillah kita tahu nih apa jenis-jenis minuman keras itu. Nggak tahu mereknya, nggak tahu apa nama-namanya, karena kita nggak pernah. Nah, artinya minuman yang dia mabukkan itu adalah haram karena dia najis. Al-Quran itu menjelaskan, surah Al-Ma'idah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Ini ayat dikatakan oleh para ulama sebagai dalil bahwa minuman yang memabukkan itu diharamkan. Banyak hadis yang menjelaskan. Ini hadis dari Umar radhiyallahu an, anna nabiyya qala kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamar itu adalah haram. Nabi juga menjelaskan hadis dari Ibnu Umar, anna nabiyya qala inna min tamar la khamran inna minal burri la khamran. Dari gandum akan muncul khamar, ya gandum sama jenisnya ini tamar, juga muncul dia khamar. Dan kata Nabi, wa kulluha haram, semua itu haram. Hadis ketika dari Aisyah, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan, kata Rasulullah, fahuwa haram. Kalau begitu, ada minuman mengandung dia memabukkan tadi, maka minuman itu haram. Kalau bacuk kibang Ustaz, bacuk mentong, ejit. Karena mabuk kamu pindah je bacuk mentong. Tengok ada yang jawab, bagaimana orang minum khamar dikit,
Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala anna nabiyya qala anhaakum an qalili ma askara kathiruhu. Rasulullah melarang kita ini makan atau minum yang banyak mabukkan, yang sedikit pun juga Rasulullah larang. Kalau begitu, walaupun bacut, maka itu enggak boleh diminum, hukumnya dia haram. Maka pengarang kitab ini Muhammad Zuhaili mengatakan bahwa dalam kitab ini duna i'tibari lil kamiyah, enggak menengok apakah banyak dia minum au madam mayazkuru qalil, ataupun dia minum sedikit. Kalau begitu kesimpulannya qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sedikitnya, banyaknya tetap dia itu haram. Ini untuk minuman yang dia mabukkan. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini mungkin orang Ustaz membuat khamar enggak dari anggur lagi, bukan dari hal-hal lain. Kitab juga menjawab, wa inna jami'al ashriba al-muskara al-musanna al-yawma biturkin muta'addidah. Termasuk kata para kitab ini semua minuman yang mabukkan yang terbuat hari ini dengan bermacam ragam, dengan bermacam merek, wa kulluha haramun la yajuzu syurbuha, enggak boleh diminum. Ini dibuat dari bungongnya Ustaz, haram. Mabuk kan? Ini dibuat dari apa misalnya, tetap haram. Kenapa? Ilahnya adalah dia memabukkan. Ini untuk yang ketiga tadi, minuman yang dia memabukkan. Bagian dari ini ada subjudul kecil ini dalam kitab ini, dan menarik. Kitab-kitab lama yang saya baca seperti kitab I'anah atau kitab Fathul Mu'in dan kitab juga Majmu' Syarah Muhazzab itu enggak menjelaskan tentang al-mukhdirat. Apa makna al-mukhdirat? Narkoba. Nah, kita ini menjelaskan nih. Saya menjelaskan bagaimana hukumnya orang yang mengkonsumsi narkoba. Asyarabu fi urfi syar'i yashmalu al-muskar wa ma yushbihu mimma ya'malu fi'lahu fi ta'siri 'alal aqli wal fikri wal ihsas. Tengok, tadi falsafahnya kenapa diharamkan minuman-minuman yang mabukkan itu? Tiga hal ini memberikan pengaruh yang negatif. Yang pertama kepada akal, yang kedua kepada al-fikir, cara berpikir, dan yang ketiga rasa. Orang kalau udah narkoba mati rasa ini. Mati rasa juga plus mati malu. Nama-nama lele. Nah, terus walau kana jamidan wa ghairu masyrub, wa yaqulu khatib asy-Syarbini rahimallah al-muradu bisyarib al-muta'atti syurban kana aw ghairihi sawa'un fihi al-muttafaq ala tahrimihi wal mukhtalaf fihi. Artinya juga bahwa ketika orang mengkonsumsi narkoba itu juga pengaruhnya kepada akal, pengaruhnya kepada cara berpikir, maka pengaruhnya juga adalah kepada ihsas, perasaan. Artinya orang ketika sudah mabuk dia mati rasa dia. Ada perasaannya mati. Tengok kemuliaan agama kita ini. Kenapa ini diharamkan? Di antara organ tubuh kita yang paling mulia itu adalah akal. Kenapa akal? Tengok, semua perintah agama ini, salat, puasa, zakat, haji, sampai jual beli nanti, itu dia berlaku mukallafnya orang-orang yang berakal. Artinya enggak wajib salat orang yang hilang akal, enggak wajib puasa yang hilang akal, enggak wajib zakat bagi orang punguh. Kaya raya Ustaz, namun hana enggak bertubi zakat, pakan punguh, ya wajar. Maka perintah agama ini dia yang punya akal. Nanti yang kuat dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu orang al-aqid, penjual pembeli dia mesti berakal. Dalam kitab juga jadi ketiga nanti la yasihul bai'u, enggak sah jual beli lil majnun, urung punguh. Yang kedua wasabi, anemik, dia enggak tahu mata uang, aja 5.000 pada sabonyo 2.000 pulang 4.000 dia enggak tahu. Namun dalam mazhab Hanafi
Nanti dalam mazhab Hambali dibolehkan mumayyiz. Artinya anak belum balik, namun dia udah tahu mata uang, udah tahu dia harga. Kalau dia bawa uang 10.000, harganya 2.000, udah tahu. Berarti kembaliannya 8.000. Nah, itu dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Yang menjual, yang membeli, itu dia al-mumayyiz. Namun yang kuatnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang membuat akad, artinya yang menjual dan membeli ini, dia mesti akid dan dia mesti balik. Ini yang boleh membuat akad. Nanti kita bahas dalam bab fikih muamalahnya nanti. Ya, selanjutnya kitab ini menjelaskan juga bahwa wal mukhdirat haramun fi syar'i ala mukhtalifi anwa'iha. Semua jenis narkoba itu haram dalam syariat apapun namanya. Ini kitab menjelaskan ada dia al-hashish. Ini al-hashish ganja. Terus wal opium. Nah, contohnya ini jenis-jenis ya apa namanya? Yang narkoba itu ada dia al-hashish, ada dia al-opium. Nah, al-opium. Makanya saya kan opium. Di sini dalam bahasa kitabnya ini al-opium. Nah, ini contoh, ini bahasa Arab mengambil istilah barat. Nah, contoh ini. Contohnya bahasa Arab ada dia sebut radio, televisiun. Nah, televisiun. Ini bahasa Arab. Namun dia bahasa Arab mengadopsi ini bahasa luar. Sama ini juga ini al-ufiyu. Mengadopsi dia bahasa luar. Maka ini pun hukumnya juga dia al-mukhdarat haramun fi syar'i. Alasannya adalah yang pertama al-idman. Maknanya ini kecanduan. Sampai dia menghilangkan akal, kecanduan. Yang kedua wal amrad al kasira, akan menyebabkan dia penyakit. Maka diharamkan dia narkoba itu. Namun para ulama ada sedikit berikhtilaf, bukan pada hukum narkobanya. Semua mazhab sepakat, semua ulama sepakat bahwa itu haram. Namun mereka berikhtilaf. Yang pertama, kalau orang menyentuh ganja misalnya, apakah batal wudunya? Seperti orang ini sudah berwudu, kena kencing, kena najis, batal wudunya. Nah, apakah orang yang bawa ganja, takkan dona saja, dan dia sholat, apakah sah sholatnya? Di antara syarat sah sholat kan suci dia, suci pakaiannya, suci tempatnya, suci orangnya. Nah, ketika orang sholat, kantong baju mungkin ada narkoba, mungkin apakah sah sholatnya? Yang pertama pendapatnya annaha madatuha tahirah, zatnya itu suci. Kalau begitu, maaf contoh aja, salah nggak ada yang sholat bawa ganja hana, contoh-contoh. Ini bikin contoh di nadi hana, yang hana berarti tisu yang hana, lain hana. Jadi ini kalau hana yang bawa kantongnya berarti sah salatnya. Jadi enggak la yajibu ghuslul yadaini inda mula masalatiha wa ghuslul libasi inda maudhi'iha. Maka enggak wajib mencuci tangannya kalau menyentuh ganja, dan enggak wajib juga membasuh mencuci pakaiannya kalau memang ada dalam itu narkoba. Yang kedua, para ulama juga kalau biasanya diharamkan oleh Al-Quran dan hadis langsung dengan jinayahnya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Yang pencuri laki-laki perempuan potong tangan, langsung dia hukumannya. Kalau azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang penzina laki-laki perempuan cambuk, langsung dia hukumannya. Nah, bagaimana hukumannya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba itu? Anna uqubataha ad-dunyawiyah at-ta'zir faqat. Nah, hukumannya menurut para ulama diserahkan ke pemerintah. Apakah mau dipenjara atau mau dicambuk, nah gitu kan. Maka ini hukum berlaku hukum pemerintah. Namun dalam undang-undang kepolisian ada itu rinciannya, hukuman untuk
orang-orang yang pelaku narkoba ini, baik yang menjualnya maupun yang mengkonsumsinya, atau yang mengedarkannya, ataupun sebagai objek akibat, ataupun dia sebagai objek dari jual beli ini. Namun begini, ikut sambung pertanyaan, banyak orang hari mengatakan bahwa orang kena narkoba ini faktor ekonomi katanya, artinya mudah minta peng. Namun saya menengok bukan hanya itu faktornya. Artinya betul sebagian faktornya ekonomi, namun faktor yang lainnya nungkalan. Kalau hanya faktor ekonomi, kenapa banyak para artis yang mapan secara ekonomi, bahkan lebih secara ekonomi, namun justru banyak ini yang pelaku-pelaku ini. Yang pertama adalah tengok ini pola hidup. Bahkan para artis yang udah mapan ekonominya tadi, mereka ini masih konsumsi ini, para artis dituntut dia tampil all out dan dia bersaing ini. Bersaing. Maka dari pagi ke pagi biar kuat dia tampil itu, wah, konsumsilah biar kuat. Itu faktornya. Faktor yang ketiga yang nungkalan selain itu adalah ini pola hidup kita hari ini. Apa pola hidupnya? Banyak orang hari ini, maaf, itu sibuk dengan HP-nya, nangon dalam HP. Ada dia kawan jauh-jauh kawannya dalam HP. Ujung-ujungnya orang dampak HP itu, dia punya kawan dalam HP, nggak real kawannya, nggak nyata kawannya, dia mengalami kesepian. Maka di antara kaul pasapahnya Arab, inna syababa, masa muda, wal faraq, ada kosongnya kesepian tadi, wal gina, napeng becut, mafsadah, diperusak. Karena asik main HP itu nangon gunung kesepian. Nah, mulailah konsumsi itu. Nah, yang keempat yang nukal adalah pergaulan. Ada orang awalnya nggak mau itu, dia nggak tahu, rupanya karena pergaulan, ijuk leh. Maka ini 4 faktor yang kalian kenapa orang hari ini dan hampir semua kampung Dapuri ini, ini maaf, saya nggak tahu dalam panah ada apa enggak, semoga nggak ada. Talakihana dalam panah yang narkoba ini. Kalau begitu, ini kita menjelaskan bahwa narkoba itu zat yang diharamkan dan pelakunya, artinya pemakai narkoba ini juga berdosa. Ya, ini betul. Kalau kita tengok sering spanduk itu bunyinya penyalahgunaan narkoba. Artinya yang nggak boleh penyalahgunaan. Kalau tepat guna berarti kan boleh. Ini bahasa itu bahasanya. Dilarang penyalahgunaan narkoba. Bagaimana kalau dia tepat guna? Apakah jid? Tepat guna, gitu kan? Ya. Sang disebut kalau kita taklun sang. Kita taklun tulis no. At-tadawi bil khamar. Berobat dengan khamar dan berobat dengan zat-zat yang diharamkan tadi. Karena saya baliknya sambung juga Ustaz juga. Maknanya lagi nyala maknanya. Makna dari pertanyaan Gus Saiful. Iya, kita sambung. Yahillu syurbul khamar. Dihalalkan minum khamar kapan? Lid darurah. Kalau memang itu sudah sangat-sangat emergensi. Emergensi ini itu dibolehkan. Ya, kalau ini kan semua kita menjelaskan bahwa ad-darurah tubihul mahzurat. Ini kan kaedahnya. Sama berarti boleh kalau dia itu darurah. Ya, selanjutnya pertanyaan tadi, bagaimana kalau digunakan sekarang khamar atau mungkin juga narkoba nanti untuk berobat? Mungkin untuk lebih detailnya dibaca kitabnya. Zakarna sabiqan annahu la yajuzu at-tadawi bil khamar. Kami sebutkan sebelum dalam kitab ini, la yajuzu at-tadawi bil khamar. Enggak boleh berobat menggunakan dia khamar, wasairu al-muskarat, dan juga semua zat-zat yang dia memabukkan. Ini awalnya begini. Apa dalilnya? Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya qala, innallaha subhanahu wa ta'ala lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Ini Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kesembuhan bagi kalian dari zat-zat yang Allah haramkan. Maka ini yang pertama, hukum dasarnya bahwa berobat dengan zat yang memabukkan
termasuk tadi juga dengan narkoba, itu adalah haram. Hadis yang kedua dari Tariq bin Suwaid Al-Khadrami, Yaman ini radhiyallahu an, inna nastashfi bihi lil marid. Ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kami gunakan khamar itu untuk berobat atau mengobati orang sakit? Nabi menjawab, qala inna zalika laisa bisyifa. Wahai sahabat Hadrami, Suwaid Hadrami, kata Rasulullah, zalika laisa bisyifa. Menggunakan khamar untuk obat itu bukan obat, kata Nabi. Terus, walakinnahu da, justru khamar itu penyakit. Nah, artinya teorinya ini, kalau orang sakit, khamar itu sakit, sakit tambah sakit, berarti dia sakitnya murakkab nih, 2 kali lipat sakitnya. Ini hadis maknanya menjelaskan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Rasulullah, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama alaikum. Kembali lagi ini kata Rasulullah melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah enggak mungkin membuat kesembuhan kalian ini dari zat-zat yang diharamkan. Maka hukum kuat awalnya ini bahwa haram, enggak boleh berobat dengan menggunakan langsung zat khamar atau narkoba itu. Selanjutnya, amma idza kana ad-dawa'u mamzujan bi muskarin. Nah, ini berkajian ini. Namun jikalau ada obat bercampur dengan sesuatu tadi yang memabukkan, waqad istahlaka sifatuhu wa khasaisuhu, sampai karakteristik dari khamar itu udah berubah nih. Artinya namanya bukan khamar, namanya lain namanya. Yujadu dawaun akhar. Terus wala yujadu dawaun akhar. Namun juga enggak ada zat lain sebagai pengobat. Kitab ini memberikan contoh kat tiryak. Tiryak itu dia adalah untuk penangkal bius. Orang cabut gigi sakit nih. Nah, B sakit, cabut igo bunuh, dibius lah. Artinya tadi mungkin sebagian zat bius ini dari hal alkohol. Maka kita ini menjawab, fayajuzu lil maridi tanawaluhu lid darurah au li hajah. Itu dibolehkan. Berarti ini kita pilih. Yang haram tadi langsung menggunakan zatnya. Oh, ini whisky misalnya, mabukkan, langsung tajik obat, haram. Namun ketika ini dicampur dengan yang lain, mamzujan bi ghairihi, campur dengan yang lain, maka namanya bukan lagi dia khamar. Nanti ke suntik bius apa namanya begitu. Maka ini kita mengatakan fayajuzu lil maridi tanawaluhu lid darurah. Itu boleh untuk penangkal rasa sakit. Maka pendapatnya yang kuat itu boleh berobat menggunakan mungkin obatnya sebagian zatnya itu adalah zatnya dari hal yang memabukkan atau zatnya dari juga tadi yang dia narkoba mungkin. Namun lagi-lagi bahwa ketika menggunakan tadi bius, orang nggak minum itu, orang nggak makan itu, namun dia diolah, disuntikan dia, nggak langsung dia hanya alkohol tadi, kan nggak begitu dia. Diolah jadi obat dia. Maka ini yang pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab ini, artinya dibolehkan ketika sudah dicampur dan dia sudah hilang karakteristiknya, dia hilang dia sifat-sifatnya, dia berubah namanya ini. Contoh begini, ngapa dipahami? Hukum menjual nanti tai lembu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tai lembu itu kotoran dan najis. Tai lembu itu. Kamu le ustaz lembu. Nyala gue cocok-cocok juga ustaz. Olah yang peblo le. Nah, nak kibau ustaz kamu. Kan gitu kan. Rugotok kamu. Nah, ini kan saya muncul dalam di masyarakat kita ini. Menjual tai lembu itu enggak boleh. Namun ketika ada pupuk nanti diolah pupuk itu, nah sebagian materialnya dari lembu. Kan yang dijual bukan lembunya, pupuk itu yang dijual. Dan diolah, ada zat-zat lain, campur zat lain
Maksud juga tadi ilmu no nanji kon le ilmu nanji pupuk organik apa namanya gitu. Nah kan berubah nama dia. Itu boleh. Tapi kalau ilmu aja nggak boleh. Namun nyala Ustaz baru minta rumah mak baru kayak juga pengen mak. Itu bukan membeli tai lembunya, itu jasa orang mengumpulkan tai lembunya mengantarkan ke rumah, itu boleh. Maka kalau ke hari ini Google harga tai lembu nggak ada itu. Artinya bukan banggai Google. Nah memang ini zat nggak boleh jual belikan memang. Ini gitu juga kalau zatnya langsung ini khamar nggak boleh. Tapi campur dari zat itu, jadi dia obat, maka inilah yang dibolehkan oleh para ulama. Ya terima kasih. Ada tadi dia ini kan hukum tadi, hukum mengkonsumsi telur penyu. Kemarin kita ini menjelaskan yahrumu aklu sulahfat, diharamkan makan penyu. Ya kan? Namun kenapa boleh telurnya? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab di jilid ke berapa itu? Jilid ke-8 kalau saya nggak salah. Termasuk juga membolehkan. Wa jawazu akli baydati sulahfat. Boleh makan telur penyunya. Namun nanti ini ada namanya hukum istisna. Saya rincikan tadi ada pengecualian. Nah gitu kan. Dan kenapa dibolehkan? Ya kita mengatakan dibolehkan. Baru ini jawaban kita ini. Kita belum mengkaji. Kalaupun itu telur punya dia khasiat-khasiat, apa khasiat-khasiatnya perlu kita kaji ulang lagi. Ini apa khasiat-khasiatnya? Misalnya ini telur penyu ini kalau kita konsumsi akan kuat badannya, nggak pengaruh ke kesehatannya. Namun jikalau orang makan telur penyu itu naik hormonnya muntah-muntah gitu, berarti nggak boleh juga berarti. Kenapa? Membahayakan. Nah, gitu kan? Maka selama ini hasil penelitiannya bahwa telur penyu itu punya khasiat dan tidak membahayakan. Baru ini alasannya nih. Kenapa dibolehkan dia aklu baydati asulahfat, makan telur penyu itu. Nanti kita secara syar'i dalil kita belum menemukan dalil yang ini, hanya pendapat para ulama dan lebih ikut karena itu kita menjelaskan membolehkan walaupun alasannya ini secara dalil itu belum dipaparkan. Jadi mohon maaf dulu kalau minta dalil apa dalilnya. Nah di malam hari ini sudah mampu menampilkan dalilnya. Di kitab Majmu' juga nggak tulis apa dalilnya. Pakon jid apa dalilnya begitu. Namun cuma katakan jawazu akli baydati asulahfat, boleh makan telur penyu. Dan di kitab juga Fathul Mu'in nasi berkah. Kitab Fathul Mu'in nasi berkah. Jadi lagi yang ini, mohon maaf mampu ini menghadirkan dalilnya ini. Ini kalau bahasa hari ini Ci, emergensi. Gitu kan. Maka betul. Apa ukuran emergensinya? Misal sakit gatal-gatal, monyo han tajibnya han pulih. Tu kaji tajib. Letai itu. Tu kaji, nah kan? Atau ya agak naik dikit, saya gatal-gatal, orang sakit perut misalnya, monyo han tajibnya han pulih sakit perut. Namun batasnya adalah darurat ini, monyo han tajibnya ukurannya orang itu ada di posisi dia meninggal dunia. Masuk rumah sakit tadi, nyok kata dokter, ada yang bilang dokter nih, nyokah posisi mak emergensi ini. Monyo hendak bantu monyo, nah, maka singkat umurnya. Maka kalau begitu daruratnya itu batasannya. Monyo ya lagi baguno meninggal. Maka sebagai ilustrasi yang mudah dipahami, ini ada orang berburu, terdamparlah di hutan belantara itu, cari kijang nggak ada, cari rusa nggak ada, mau luh nadi, gitu kan? Akhirnya yang nampak cuma babi. Kalau nggak ditangkap babi itu nggak makan dia, maka dia meninggal. Nah maka dibolehkan nih. Yang babi zat awalnya itu dia haram,
Kalau dia nggak konsumsi ini, maka dia meninggal. Namun pendapat yang kuat juga bahwa makannya nggak boleh sampai kenyang-kenyang kali. Oh, nggak ada lagunya. Tambahlah. Makanya hanya tadi sekedar dia bisa hidup dan kuat untuk kembali ke tempat asalnya. Ini ukurannya. Nah, maka kalau kita hadirnya ke rumah sakit, dokter, nyomang kayak rabimu. Karena kita langsung ukur nih. Karena kan yang tahu ini ahlinya, kan ahli yang tahu ini. Nyom sakit. Menurut kita sang ada parah kan. Menurutnya nyom. Karena yang dia untuk gigi muridnya. Namun analisa dokter berat. Makanya kembali ini ahlinya yang menggunakan itu, dan mengukur juga emergensinya itu ahlinya. Namun secara fikih dia bahwa mana ukuran emergensinya ataupun darurahnya, kalau dia nggak lakukan itu maka nyawa taruhannya. Maka yang digunakan oleh para ulama itu mengamalkan ini, itu Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Apa bunyi ayat? Wala taqtulu anfusakum. Jangan sampai kalian ini membunuh dirinya karena nggak mau mengkonsumsi tadi. Terus sambungan ayat, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Jadi nyanyi. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih kita ya di zat yang haram, baik makanan maupun minuman. Ya, sambil menunggu pertanyaan, kita sambung sedikit tentang al-amaliyah al-jirahiyah. Ini kita di ujungnya ini membahas bagaimana dokter itu ataupun orang mengambil zat yang awalnya diharamkan, namun dia untuk faktor emergensi tadi dibolehkan. Yata'allaku bihalatil ittirar. Nah, ini kan, ini sangat tergantung dengan kondisi darurah atau emergensi. Wa tadawi bil mukhdirat, dan berobat menggunakan narkoba tadi, istimalu hadhil mukhdirat fil amaliyah jirahiyah allati yahtajuha lil marid. Para tabib atau para dokter itu untuk mengobati orang-orang yang sakit, yang sakitnya emergensi. Yutaru at-tabib ilal isti'anah bil mukhdiri litashili ijra'i al-amaliyah al-jirahiyah alaihi. Maka dokter tadi terpaksa menggunakan zat, ya mungkin narkoba itu, untuk ya penyembuhan dan memudahkan ini berlangsungnya pengobatan. Liizalati alamiha anil maridi alladzi la yatahammal ijra'ul amaliyah biduni muqdir. Tengok, ini dokter menggunakan zat ini untuk mengobati yang sakit. Yang sakit itu nggak mungkin lagi diobati dengan obat yang lain, jadi itu pilihannya. Nah, kan ukuran emergensinya nih. Maka katanya ini la yatahammal ijra'ul amaliyah biduni muqdirin. Hanale obat lain, Cina obat pilihan. Maka ini kalau bahasa misalnya, inilah the last opinion. Nah, posisi yang terakhir. Nah, gitu kan? Maka itu dibolehkan kita ini menggunakan zat yang obatnya dicampur dengan mungkin menggunakan tadi sebagian dari zat yang diharamkan. Mungkin dulu orang menggunakan ganjanya untuk rempah-rempah dulu, untuk memasak. Dati kami ngelenyan dah berbesut, kayaknya dagingnya itu lebih empuk dan dagingnya lebih enak untuk dinikmati. Terus berkembang. Ini ada testimoni dari ulama. Tadi saya baca ada pendapat Ibnu Taimiyah, kapan ganja itu dimulai. Ini tahun 106 Hijriah. Itu dimulai oleh pasukan Tartar. Wah, perang rupanya mulainya. Pak Tartar kan mulai itu sejak tahun 106 Hijriah dan sampai hari ini. Dan jikalau hari ini pemerintah membolehkan ganja boleh untuk rempah-rempah, maka setiap rumah akan menyimpan ganja
hai alasan untuk rempah-rempah. Nah ketika ditangkap oleh polisi nanti, kamu pakai rempah-rempah dong, hanya untuk lain-lain, muncullah ada ilah di sana, peluangnya memberikan ke orang lain ini untuk lepas dari jeratan hukum. Maka ketika ini digunakan, ada kaedah dia, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan nggak boleh membahayakan. Nggak boleh dibahayakan, nggak boleh membahayakan. Maka jumhur mengatakan juga bahwa yang lebih tepatnya untuk hari ini menghukumi ganja untuk rempah-rempah juga haram. Itu lebih tepatnya hari ini menghukumi tadi dengan haram juga. Kalau tidak, maka setiap rumah tadi akan menyimpan ini ganja untuk rempah-rempah. Ketika ketahuan, dia punya alasan, kami nggak untuk konsumsi, kami untuk ini aja, untuk buat timanuk mentong. Untuk buat kami mentong lain anak kamu. Walaupun malam ini pada kamu kan, inilah yang muncul. Maka ada kaidah usul fikih lagi ini, Bang Said, saddu zara'i, menutup celah. Menutup celah. Walaupun tadi juga kita menjelaskan, zatnya itu kan nggak najis, nggak najis zatnya. Namun ini diharamkan nutup celah ini, jangan muncul mudarat setelah itu. Kakak usul fikihnya dia saddu zara'i, nutup celah tadi. Maka di tempat kita hukumi, dia juga diharamkan. Terima kasih Bang Zaid. Bapak, Ibu dan semua kaum muslimin yang berhadir di malam hari ini betul nampaknya sepele. Namun ketika kita anggap juga sepele, kita pernah mengkaji apa dampak dari makanan yang mengandung najis ini, yang diharamkan ini, untuk diri kita sendiri, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan untuk mata pencahariannya. Kita berharap semua yang kita miliki ini, umur kita jadi berkah, harta kita jadi berkah, anak kita berkah, warga juga berkah. Maka mari kita ikuti tuntunan Allah tadi, karena Allah lah yang memberikan kita keberkahan. Semoga Allah berikan semua keberkahan dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.